Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, saya absen dulu ya. Adira Zahra, Hadir, Dia, hadir, Najwa, hadir, Sofi. hadir. Oke, selesai. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Oke, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan menanyakan kembali materi minggu lalu. Ada yang ingat? Masih ingat Bu? Masih. Tentang apa? Tentang makhorijul huruf Bu. Pintar terus. Makhorijul huruf terbagi 5, yaitu Pertama, al-jaub, al-halq, al-lisan, asyafatain, dan al-khaisu. pintar, benar sekali. Oke, ya udah kita lanjut ke materi hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Nah, ada yang udah paham dengan materi ini? Belum Bu. Belum, oke kita mulai ya. Nah, hukum nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi 4. Ada 4 hukum ya. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat iqlab gitu. Izhar ini artinya jelas gitu. Huruf izhar ada 6. Yang pertama hamzah, kedua ha, ain, ha, ghin, dan kha. Nah, kenapa jelas? Karena apabila kita nun mati bertemu dengan salah satu huruf 6 tersebut, kita harus membaca secara jelas. Jadi tidak memakai gunnah gitu. Contohnya gimana? Contohnya nih, man amana. Jadi nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Jadi harus jelas. Jangan digunakan, jangan kayak gini ya. Jangan man amana, itu salah. Jadi harus man amana gitu. Paham? Paham. Nah, terus yang kedua ada idgham. Nah, idgham ini artinya memasukkan. Idgham ini terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini idgham yang memakai gunnah. Hurufnya ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, dan waw gitu. Jadi, kita membacanya harus memakai gunnah. Contohnya gimana? Contohnya mayakulu. Nah, di sana terdapat gunnah ya. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi harus digunnahkan. Terus yang kedua itu ada idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini idgham tanpa gunnah. Jadi kita harus membacanya jangan memakai gunnah gitu. Hurufnya ada 2. Yang pertama lam, yang kedua ro. Contohnya miladunka. Nah, jadi di sana tidak mengandung gunnah gitu. Terus yang ketiga hukumnya ikhfa. Nah, ikhfa ini artinya samar. Samar ini berarti tidak jelas gitu. Bahasanya remeng-remeng gitu ya. Nah, ikhfa ini terbagi 3 loh. Yang pertama ikhfa akrob, yang kedua ikhfa abad, dan yang ketiga ikhfa ausat gitu. Nah, ikhfa akrob artinya dekat gitu. Hurufnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama ta, dal, dan po. Nah, kenapa dibilang dekat? Karena makhraj nun dan huruf yang 3 ini dekat gitu, berdekatan. Maka disebut dengan ikhfa akrob. Contohnya gimana? Contohnya ini. Nun mati bertemu dengan huruf ta ya. Miltilko. Nah, gitu. Jadi harus membacanya hampir ke huruf ta gitu. Terus yang kedua ada ikhfa abad. Nah, abad ini artinya jauh. Hurufnya ada 2. Yang pertama qaf dan yang kedua kaf. Nah, kenapa jauh? Karena nun sukun dan nun huruf makhraj huruf nun dan qaf ini berjauhan gitu ya. Nah,
Yang kedua ini ada ikhfa ab'ad. Nah, ab'ad ini artinya jauh ya. Hurufnya ada dua, yaitu qaf dan kaf. Kenapa dibilang jauh? Karena makhraj nun, antara makhraj nun dan makhraj kaf ini berjauhan, maka dibilang jauh. Contohnya gimana? Contohnya ini. Nun mati bertemu huruf qaf. Cara bacanya kayak gini. Min qabli gitu. Jadi di situ kita kayak ada, kalau bahasa Indonesia itu ada kayak gitu. Min qabli gitu ya. Kayak jauh gitu. Terus yang ketiga ada ikhfa ausat. Nah, ikhfa ausat artinya itu pertengahan. Hurufnya ada, hurufnya selain dari ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab itu ada 10 gitu ya. Nah, kenapa dibilang pertengahan nih? Ya, karena pertengahan antara dekat dan jauh. Itu dibilang ikhfa ab'ad. Terus ada berapa? Contohnya apa? Contohnya nun mati bertemu dengan huruf shad ya. Dibaca salatihim gitu. Itu pertengahan, jauh enggak dan dekat juga enggak gitu. Terus yang terakhir hukumnya itu iklab. Nah, iklab artinya di sini mengganti ya. Hurufnya ada satu, yaitu ba. Ada satu itu ba ya. Mengganti apa? Yaitu menggantikan nun sukun menjadi ke ba. Contohnya gimana? Yaitu tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya Sami'am basiro. Nah, jadi harus yang tanwin itu berubah menjadi ba gitu. Sami'am basiro. Nah, gitu ya. Materi hari ini sudah selesai. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, silakan yang bertanya. Bu, saya mau bertanya, Oke, silakan Neng. kenapa idhar suka dibilang idhar halki? Nah, oke. Nah, kenapa izhar ini sering kita sebut dengan izhar halki gitu ya? Nah, karena huruf izhar ini kan ada 6 tuh. Nah, huruf izhar yang 6 tersebut keluar dari makhraj al-halki, yaitu huruf apa aja? Huruf hamzah, ha, ain, ha, dan ghin, kho gitu ya. Paham? Paham. Oke. Ada lagi? Saya, Bu, Apa? Silakan. saya lupa lagi. Apa perbedaannya idgham biguna dan idgham bilaguna? Oke. Nah, perbedaannya ini ya. Idgham bigunnah ini ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah, maka kita harus membacanya memakai gunnah gitu ya. Bigunnah itu dengan gunnah ya. Contohnya apa? Mayakulu. Nah, jangan mayakulu, jangan gitu ya. Jadi harus ada gunnahnya sekitar 2 harokat. Mayakulu gitu. Terus idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini kebalikannya. Itu idgham tanpa memakai gunnah. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Cara bacanya miladungka. Jadi gitu, jangan gitu ya. Jadi harus langsung aja miladungka gitu. Oke, paham? Paham. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak ada. Oke, kalau tidak, Ibu akan Ibu ada media pembelajaran ini. Nah, di sini terdapat ayat suci Al-Qur'an ya. Kelihatan anak-anak, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, di sini, di media yang pertama ini terdapat 4 warna. Ada warna biru, warna merah gitu ya. Udah kelihatan kan? Nah, Kelihatan. jika di sini kalian menemukan misalnya gini, Ibu contohkan ya. Warna merah mana? Nah, ini. Contohnya ini. Nun mati bertemu dengan nun. Hukumnya apa tadi? Idgham Idgham biguna. bigunnah. Nah, warnanya warna apa di sini? Merah. Jadi kalian harus mewarnai huruf ini dengan warna Merah. Nah, gini ya, diwarnain gitu. Seterusnya begitu. Oke, Ibu tunjuk satu persatu. Kalian harus maju gitu ya. Oke, kalian harus beri warna yang terdapat hukum di sini. Bisa maju ya di sini. Silakan dia cari hukum nun mati atau tanwin. Oke.
pintar. Oke, terima kasih. Nah, di sini dia mewarnai hukum idgham bi gunnah, ya. Nah, karena di sini hukum idgham berwarna merah, pakai spidol warna merah, maka di sini juga harus memakai warna merah. Nah, di sini gimana bacanya, dia bisa dipraktekkan? Inna tabi'il. Benar sekali. Jadi harus ada gunnah ya. Inna tabi'il huda, gitu. Harus ada gunnah. Terus Neng Sani bisa maju ke depan, ke sini. Cari ini. Cari hukum nun mati dan tanwin. Nah, betul sekali ya. Nah, di sini Neng Sani memberi warna biru, ya. Kenapa Neng Sani beri warna biru? Karena hukumnya idhar. Karena hukumnya izhar, betul sekali ya. Nah, di media yang pertama ini, hukum izhar ini saya warnai warna biru. Maka di sini Neng Sani mewarnainya menjadi warna biru. Gimana cara membacanya, bisa dipraktekkan? Min audina. Benar. Berarti di sini nun mati bertemu apa? Hamzah. Hamzah huruf? Hamzah Idhar. huruf. Ya, pintar. Oke, sepertinya kalian udah memahami materi hari ini ya. Dikarenakan waktu udah mulai habis, siapa yang diantara kalian yang ingin maju, yang ingin menjelaskan secara ringkas tentang materi hari ini? Oke, silakan dia maju ke depan. Masa di sini aja, di depan meja aja. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Benar. 1 idhar, 2 idgham, 3 ikhfa, 4 iqlam. 1 idhar artinya jelas. Iya. Huruf idhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ain, gho, kho. Betul. Yang kedua apa? Idgham artinya memasukkan. Idgham terbagi 2. Itu idgham bigunnah, artinya idgham yang memakai gunnah. Benar. Hurufnya ada 4. Idgham bila gunnah, artinya idgham tanpa gunnah. Benar. Yang ketiga apa? Ikhfa artinya samar, terbagi 3. 1 akrob, 2 abad, 3 awsat. Betul. 4 iklab artinya mengganti. Hurufnya ada 1, Yaitu ba. pintar. Tepuk tangan. Pintar ya. Sepertinya kan udah mengerti dengan materi hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, oke, sebelum saya mengakhiri pelajaran hari ini, tolong kalian kerjakan di buku Al-Quran Hadis ya, di halaman 20, yaitu tentang wakof ya. Udah ketemu? Udah. Oke, minggu depan dikumpulkan di ketua kelas. Oke, dikarenakan jam pelajaran udah habis, semoga dengan pelajaran hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Dan semoga kita dipertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat keluar.